Mereka mengantri di depan outlet-outlet ini tanpa paksaan tetapi juga tanpa kesadaran. Terus langsung dapat duit? Iya, Atau ada download lagi gitu-gitu? nggak ada. Dilansir dari situs resminya, World App adalah aplikasi resmi dari proyek WorldCoin, sebuah inisiatif global yang digagas oleh Sam Altman. Aplikasi ini dirancang oleh Tools for Humanity sebagai dompet digital untuk mengelola mata uang kripto. Di laman itu juga, World membagi layanan mereka menjadi 4, yakni World ID, World App, WorldCoin, dan WorldChain. Mereka mendeskripsikan World ID sebagai sistem untuk membuktikan dengan aman dan anonim bahwa Anda adalah manusia secara online. Masyarakat beramai-ramai mendatangi lokasi layanan WorldCoin untuk memindah retina mata demi imbalan uang. Sayangnya, ketidaktahuan masyarakat terkait bahaya isu keamanan data biometrik membuat mereka seolah-olah secara sukarela menyerahkan data pribadinya kepada pengelola aplikasi tanpa tahu betul apa yang akan dilakukan pengelola aplikasi terhadap data-data tersebut. Kalau orang bisa punya data retina kita, yang itu nanti ke depannya retina itu digunakan untuk autentikasi biometrik begitu, ya orang yang punya data itu bisa menggunakan data retina orang yang diambil gambarnya, fotonya itu untuk kepentingan yang lain begitu. Nah, walaupun si Tool for Humanity ini tidak melakukan itu klaimnya gitu, tapi kan kita nggak tahu bahwa benar apa tidak karena kita belum melakukan assessment terhadap sistem yang mereka miliki. Biometrik berlaku selamanya dan merupakan data yang sensitif karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Apabila masyarakat menyerahkan keunikan ini secara sukarela, maka peluang individu untuk mengalami pengawasan semakin terbuka. Seluruh informasi pribadi akan mudah diakses apabila terjadi kebocoran, eksploitasi, atau penyalahgunaan data oleh pihak lain. Surveillance imaginaries yang terbentuk di masyarakat ketika World App masuk ke Indonesia didominasi oleh praktik manipulatif dari pihak pengelola aplikasi itu sendiri. Berdasarkan laporan MIT Review, konsen pada para pengguna dalam menyetujui pengambilan data selalu diiming-imingi dengan pemberian insentif, mulai dari uang hingga perangkat elektronik. Habis itu kita diarahin ke yang bagian terakhirnya, penjelasan bahwa kalau ini dapat uang sekitar nominal 700 sampai 800. World App dengan citra positif yang dibangun begitu hati-hati, cenderung menyasar negara-negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah dan belum memiliki kesadaran tentang privasi ataupun keamanan data. Praktik manipulasi ini dapat membentuk persepsi masyarakat untuk percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak memiliki konsekuensi dan justru berdampak baik bagi kehidupannya. Dengan memberikan data mereka secara sukarela, para pengguna World App memberikan visibilitas atau exposure terhadap datanya sendiri. Namun, tindakan tersebut tidak bisa sepenuhnya merefleksikan adanya kesadaran dalam diri masing-masing individu sebab invisibility dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik sekitarnya. Percaya, Mas? Pada saat itu percaya. Kenapa? Nggak ada pikiran bakal salah digunakan atau apa sih, Mbak. Ketersediaan penyerahan data biometrik pribadi oleh masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kondisi finansial yang kurang baik, seperti membutuhkan uang cepat atau instan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta tekanan sosial akibat ramainya warga yang berdatangan ke lokasi layanan kemudian viral di media sosial. Situasi ini membuat praktik penyerahan data pribadi menjadi sesuatu yang tampak normal, sah, bahkan menguntungkan. Ini cuma daftar aplikasi, datang, scan, kita tanpa harus ngeluarin modal apa-apa, kita udah dapat duit. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh World App selalu disertai dengan pemberian insentif sebagai bentuk imbalan. Imbalan tersebut mengonstruksi bagaimana para pengguna memaknai privasi data pribadi masing-masing. Tanpa disadari, ketika pengguna menyerahkan datanya, pengguna menukar privasi yang mereka miliki menjadi suatu keuntungan berupa uang. Para pengguna tidak menyadari pentingnya hak-hak perlindungan atas privasi data pribadi mereka. Ketidaksadaran ini dapat tumbuh karena praktik pengelola World App yang menggeser makna privasi di dalam pikiran individu melalui pemberian insentif. Tindakan yang dilakukan pengguna akhirnya terkesan dilakukan secara sukarela, tetapi secara bersamaan juga menumbuhkan perasaan takut tertinggal dari orang-orang yang telah melakukannya. Mereka mengantri depan outlet-outlet ini tanpa paksaan, tetapi juga tanpa kesadaran.